Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita cantik sedang meminta bantuan detektif untuk mencari adiknya yang kabur dari rumah sejak beberapa hari yang lalu. Dan tanpa basa-basi, malam itu, sang detektif bernama Saiba bersama dengan rekannya Makimura mulai menyusuri jejak gadis tersebut. Dari atap sebuah gedung menggunakan kacamata teropong, Saiba berhasil menemukan gadis yang mereka cari. Saat ini, ia sedang disekap oleh beberapa anggota gangster. Tapi bukannya langsung menolong si gadis itu, Saiba malah sibuk mengintip pemandian wanita. Makimura sempat kesal melihat tingkah rekannya, tapi bagaimanapun juga Saiba bukan orang sembarangan. Karena begitu ia serius, semua kasus bisa mereka selesaikan. Agak lain memang detektif satu ini, karena langsung masuk ke markas gangster tanpa rasa takut sama sekali. Mungkin itu karena Saiba memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa, dan para gangster bukanlah tandingannya. By the way, selain jago bertarung, Saiba juga memiliki kemampuan menembak yang luar biasa akurat. Contohnya seperti ini. Gadis yang mereka cari-cari bernama Kurumi, dan bukannya senang karena sudah diselamatkan, ia malah kembali kabur. Melihat rekannya yang kesulitan, Makimura segera menyusul ke atas untuk membantu Saiba mencari gadis tadi. Tapi di tengah pencarian, mereka kembali dihadang oleh para gangster. Sekalipun Makimura tak sejago rekannya dalam bertarung, tapi bisa dibilang ia cukup handal dalam menghadapi 3 musuh sekaligus. Kurumi berhasil kabur dengan melompat ke apartemen sebelah. Tentu saja aksinya itu bukanlah hal yang umum karena jaraknya sangat jauh. Saiba yang pede dengan kemampuannya mencoba melakukan hal yang sama, tapi ujung-ujungnya malah nyasar ke kamar mandi orang lain dan akhirnya meluncur hingga jatuh dari ketinggian. Pengejaran masih berlanjut dan mereka berdua akhirnya berhasil menyudutkan Kurumi di sebuah lorong. Tapi di saat-saat terakhir, Kurumi kembali menunjukkan kemampuan fisik yang tak normal, dengan berhasil melompat sangat tinggi hingga naik ke atap sebuah truk yang sedang lewat. Saat mereka berdua akan melanjutkan pengejaran, tiba-tiba seorang polisi bernama Seiko muncul dan menahan mereka karena telah membuat berbagai kegaduhan. Ternyata ini bukan pertama kalinya Saiba berbuat onar. Di scene ini kita juga diberitahu kalau Makimura dulunya berprofesi sebagai polisi, namun memutuskan untuk berhenti dan menjadi seorang detektif. Singkat cerita, malam itu mereka berdua dibiarkan bebas oleh Saiko. Makimura terlihat agak panik karena sejak tadi ia sudah terlambat ke acara ulang tahun adiknya. By the way, saat Kurumi kabur tadi, ia tak sengaja menjatuhkan sebuah serum. Tapi entah kenapa penemuannya itu Makimura sembunyikan dari rekannya. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan sebuah restoran. Dan sebelum turun dari mobil, Makimura bilang malam ini ia akan memberitahu adiknya kalau mereka sebenarnya bukan saudara kandung. Kaori diadopsi oleh ayah Makimura ketika masih bayi. Dan sebelum meninggal, ia sempat berpesan kepadanya untuk menyampaikan kebenaran tersebut. Lucunya, ketika sudah berhadapan dengan adiknya, Makimura tak sanggup untuk mengucapkan fakta tersebut. Dan sekalinya ia sudah cukup berani untuk berbicara, tiba-tiba ya, sebuah truk baru saja menghantam mereka. Makimura terluka parah karena melindungi adiknya. Di lain sisi, tabrakan ini bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan memang disengaja oleh sang supir yang ingin membunuh Makimura sejak awal. Tak lama kemudian, Saiba menyusul ke lokasi. Tapi Makimura sudah terluka parah karena menerima beberapa kali tusukan, dan nyawanya tak mungkin lagi bisa diselamatkan. Sebelum meninggal, Makimura sempat menitipkan serum tadi ke Saiba. Kematian Makimura cukup menggemparkan karena pelaku pembunuhannya sampai saat ini belum bisa ditemukan.
Di lain sisi, Saeko cukup penasaran dengan benda apa yang Makimura titipkan ke Saiba sebelum meninggal. Apalagi pelaku pembunuhannya memiliki ciri-ciri yang sama dengan kasus yang viral beberapa hari belakangan, di mana pelakunya seakan-akan hilang kendali dan terjadi peningkatan fisik yang luar biasa sebelum akhirnya tewas karena sebuah virus. Di waktu yang sama, Kaori menyimpan dendam yang mendalam atas kematian kakaknya. Ia pun segera mendatangi Saiba yang tengah mabuk untuk meminta bantuannya. Sejak awal, Saiba sudah mencoba mencari pembunuh rekannya. Ia juga sengaja menghindari Kaori karena tak ingin lagi ada korban dalam penyelidikan ini. Apalagi Kaori tak memiliki latar belakang apapun di bidang investigasi. Tapi walaupun sudah diusir sedemikian rupa, Kaori tak kunjung pergi. Bahkan keesokan harinya, ia datang ke kediaman Saiba dan mengobrak-abrik koleksi video mesumnya. Hingga akhirnya, Kaori tak sengaja masuk di sebuah ruangan senjata dan menemukan pistol milik mendiang kakaknya. Kaori yang tak pernah menembak senjata sontak dibuat kaget dengan aksi barusan. Dari sini ia pun sadar kalaupun pembunuh kakaknya berhasil mereka temukan, belum tentu Kaori sanggup untuk membalaskan dendamnya. Keesokan paginya pembunuh Makimura ditemukan tewas di sebuah parkiran. Kondisi jasadnya cukup mengenaskan seperti habis terkena sebuah virus mematikan. Sedangkan Kurumi sampai saat ini masih belum pulang ke rumah dan memutuskan untuk bersembunyi di sebuah warnet. Malam itu, saat menyelidiki kasus pembunuhan sahabatnya, Saiba kembali dibututi oleh Kaori. Dan kali ini ia benar-benar sudah muak dengan tingkahnya. Maka dari itu, Saiba memutuskan untuk menunjukkan Kaori bagaimana cara detektif profesional bekerja. Ya, siapa sangka, selain berprofesi sebagai detektif, Saiba juga ternyata seorang penari, walaupun tariannya agak lain. Tapi jangan salah sangka, sebenarnya Saiba melakukan ini agar Kaori tak ingin lagi mengikutinya. Tapi sampai akhir, gadis ini benar-benar keras kepala. Dan akhirnya, Saiba terpaksa mengajak Kaori ke ruangan khusus yang berada di belakang klub tadi. Tepatnya, ruangan kasino khusus bagi para anggota gangster. Uniknya lagi, ternyata para gangster yang Saiba lawan kemarin juga berada di sana. Baru saja akan kembali berselisih, sang pimpinan gangster tak lama kemudian muncul dan malah meminta maaf atas perlakuan buruk bawahannya. Ternyata, Saiba adalah sosok yang sangat disegani oleh para petinggi gangster di kota. Tapi sebelum pertemuan mereka dimulai, ada hal penting yang Saiba lupa kenakan sejak tadi. Oji-san sebagai ketua gangster kemudian menjelaskan kalau akhir-akhir ini ada banyak kasus orang hilang termasuk 2 anggotanya. Begitu ditemukan, mereka dalam kondisi tak normal. Salah satunya terjadi peningkatan fisik yang luar biasa. Tapi anehnya, tak lama setelah mereka menggila, orang-orang ini kemudian mati dengan mengenaskan. Uniknya lagi, di antara orang-orang hilang itu, hanya Kurumi lah yang masih hidup sampai sekarang. Makanya, beberapa malam yang lalu, Oji-san memerintahkan anggotanya untuk menginterogasi Kurumi. Cuman keburu kabur duluan karena ulah Saiba. Nah, karena sekarang mereka sama-sama ingin memecahkan kasus ini, makanya Oji-san memberitahukan di mana lokasi Kurumi terakhir kali terlihat. Mendengar hal itu, Kaori yang teledor langsung meluncur ke sana tanpa persiapan. Alhasil, begitu mereka ada kesempatan untuk menangkapnya, Kurumi malah keburu kabur. Pengejaran dimulai dan Kurumi berusaha bersembunyi di antara kerumunan pengunjung klub malam. Tapi seseorang tak dikenal tiba-tiba muncul dan nampaknya juga mengincar hal yang sama dengan mereka. Alhasil, demi menyelamatkan Kurumi, Saiba terpaksa melepaskan tembakan di tengah kerumunan. Entah siapa kedua orang tadi, tapi berkat Saiba, Kurumi berhasil selamat. Di tengah pengejaran, ia sempat jatuh pingsan dan mereka segera membawanya ke apartemen. Begitu ia sadar, Saiba langsung ngasih tahu kalau kakak Kurumi sangat khawatir karena adiknya kabur dari rumah. Tapi tiba-tiba Kurumi bilang kalau ia adalah anak tunggal. Ternyata wanita kemarin itu seorang penjahat yang memanfaatkan kemampuan Saiba. Dari sini, kita juga diberitahu kalau seminggu yang lalu, Kurumi diculik oleh orang tak dikenal untuk dijadikan percobaan obat-obatan terlarang. Untung saja begitu ada kesempatan ia berhasil kabur.
Tapi sejak saat itu, kondisi tubuhnya mulai mengalami berbagai keanehan. とにかく誰かに知らせなきゃって。まだ動かない方が、くるみさん、まだ大丈夫？ Di lain sisi, kita diperlihatkan dua orang yang mencoba menculik Kurumi tadi. Mereka berasal dari organisasi bernama Union, dan pimpinannya terlihat marah besar karena bawahannya belum juga berhasil menangkap Kurumi. Jika mereka gagal sekali lagi, maka bom yang berada di belakang leher keduanya akan diaktifkan, dan hasilnya akan seperti ini. Serum yang Murasaki berikan kemarin berhasil saya cek asal-usulnya di lab, dan ternyata hasilnya mirip dengan obat terlarang yang pernah digunakan dalam Perang Dunia II bernama Angel Dust, di mana orang-orang yang memakai obat tersebut akan mengalami lonjakan adrenalin selama 3 hari berturut-turut. Sampai saat ini, hanya Kurumi yang berhasil menetralisir efek samping dari obat haram tersebut. Makanya ia diincar oleh organisasi Union. Tak sampai sana, Seiko bilang 20 tahun yang lalu, ayah kandung Kaori pernah menggunakan obat yang sama, makanya ditembak mati oleh ayah Makimura yang kebetulan juga seorang polisi. Sejak saat itu, ayah Makimura memutuskan untuk mengadopsi Kaori. Ketika pulang ke rumah, Saiba dikagetkan dengan tingkah kedua bocah di hadapannya, di mana Kurumi ternyata adalah seorang cosplayer ternama di Jepang. Beberapa hari lalu, ia mendapatkan tawaran untuk mengisi acara kecantikan yang akan diadakan besok. Ia pun mencoba menggoda Saiba agar bisa diizinkan untuk ikut. Untung saja, Saiba masih cukup kuat untuk menolak godaan di hadapannya. Tapi iman Saiba yang setipis tisu itu tiba-tiba luntur ketika Kaori mengatakan akan ada banyak wanita cantik di acara besok. Ya, terlihat jelas kalau mata keranjang Saiba benar-benar dimanjakan dalam acara ini. Di lain sisi, Kaori harus ikut penyamar demi bisa melindungi Kurumi dari dekat. Singkat cerita, sebelum acara dimulai, CEO dari perusahaan kecantikan yang mengadakan acara ini berterima kasih ke Kurumi karena sudah mau menghadiri undangannya. Di waktu yang sama, kedua anggota Union yang mengincar Kurumi juga telah tiba di lokasi. Acara pun dimulai dan di tengah penampilan Kurumi, Saiba mendeteksi beberapa orang yang berniat jahat. Tapi mereka ternyata bukan berasal dari organisasi Union, melainkan para fotografer nakal yang mengincar gambar pakaian dalam para cosplayer. Dengan sigap, Saiba menghalangi pandangan mereka. Eits, jangan dianggap remeh, karena sekalipun sedang sibuk menghadapi para fotografer nakal, Saiba juga menyadari kehadiran penjahat yang sejak tadi berusaha menembakkan obat bius ke Kurumi menggunakan senapan. Walaupun sudah kabur ke belakang panggung, ternyata salah satu musuh kembali muncul dan mencoba membunuh Saiba. Agar tak menghalangi pertarungan, Kurumi dibawa kabur bersama Kaori. Di tengah proses kabur, seorang polisi yang kita lihat di awal film menawarkan perlindungan ke Kurumi, dan ia pun segera diamankan entah kemana. Sedangkan Saiba saat ini masih bermain-main dengan musuhnya. Terlihat jelas ia sangat menikmati pertarungannya dengan wanita cantik. Tapi di tengah aksinya itu, si sniper tadi kembali muncul dan mencoba menembaki mereka. Karena kesal, akhirnya Saiba memutuskan untuk masuk ke mode serius. Saiba tak tega untuk menyakiti seorang wanita sekalipun wanita itu adalah seorang penjahat. Makanya saat asik menghindar tadi, diam-diam ia menancapkan obat bius ke musuhnya. Sedangkan para pengunjung acara sejak tadi mengira pertarungan mereka berdua adalah bagian dari pertunjukan. Makanya begitu pertarungan selesai, semua orang bersorak gembira. Seiko tak lama kemudian menyusul ke lokasi, dan wanita tadi langsung ditahan untuk diinterogasi lebih lanjut. Tapi di tengah perjalanan menuju kantor polisi, wanita tadi tiba-tiba meledak.
Masalah kembali muncul karena polisi yang membawa kabur Kurumi ternyata bekerja sama dengan Union. Sebagai imbalan atas jasanya, ia diberikan 1 tas penuh uang. Tapi Union bukan organisasi biasa. Diam-diam mereka meletakkan bom pada tas tersebut dan akhirnya polisi itu mati di tempat. Nah, akibat kejadian ini, Kaori merasa bersalah. Gara-gara keteledorannya, sekarang Kurumi malah jatuh ke tangan musuh. Belum lagi lengan Saeba sempat terkena peluru karena tadi harus melindunginya di tengah pertarungan. Kaori benar-benar merasa kalau dirinya tak berguna. Sebenarnya Saeba tak marah sama sekali. Cuman akibat kejadian tadi, ia jadi teringat pesan terakhir Makimura. Jika Kaori tetap ngotot untuk ikut dalam setiap misi, maka nyawanya dalam bahaya. Tapi walaupun sudah disampaikan sedemikian rupa, Kaori tetap kekeh ingin membalaskan dendam kakaknya. Ia juga bilang sejak awal dirinya tahu kalau Makimura bukanlah saudara kandungnya. Tapi bagaimanapun juga mereka tetaplah keluarga. Makanya kematian Makimura harus ia balaskan. Melihat tekadnya yang kuat, membuat Saeba cukup tersentuh dan memutuskan untuk memberikannya kesempatan sekali lagi. CEO perusahaan kecantikan yang mengundang Kurumi tadi ternyata bekerja sama dengan Union. Sejak awal, Kurumi telah dijebak sedemikian rupa agar mereka bisa menyempurnakan obat Angel Dust. Tapi begitu penelitian itu telah disempurnakan, sang petinggi Union bernama Ando memutuskan untuk membunuh wanita di hadapannya. Kesenangan Ando tak berlangsung lama begitu ia menyadari ada alat GPS di balik anting Kurumi. Yap, sejak awal Saeba diam-diam menyelipkan alat pelacak tersebut dan dengan begitu sekarang mereka jadi tahu di mana markas rahasia musuhnya. Sayangnya, begitu mereka berhasil sampai di lokasi, tempat itu sudah dipenuhi dengan jasad dari para korban pembantaian. Semua eksperimen yang gagal dalam penelitian ini juga ikut dibunuh. Dan begitu mereka menyisiri ruangan lainnya, tiba-tiba segerombolan pasukan SWAT muncul. Karena Ando sudah sadar akan kedatangan Saeba, makanya ia telah menyiapkan sebuah jebakan. Walaupun harus menghadapi puluhan pasukan bersenjata, Saeba terlihat tak gentar sama sekali. Dengan tembakannya yang 100% akurat, para musuh dibuat kewalahan. Belum lagi ketika Saeba kehabisan peluru, Kaori langsung dengan cepat melemparkannya amunisi tambahan. Dan dari sini, kerjasama apik dari keduanya mulai terjalin. Sayangnya, jumlah musuh terus bertambah. Mereka datang dari berbagai arah, dan demi bisa menghabisi musuh dalam satu serangan, Saeba menyuruh Kaori untuk menaikkan tekanan pada tabung-tabung gas yang berada di lokasi. Begitu persiapan mereka sudah matang, Saeba menghabisi semua musuhnya dalam satu serangan. Melihat kemampuan Saeba yang luar biasa membuat Ando ketakutan. Ia bahkan sempat mengajukan berbagai tawaran menarik agar Saeba mau join ke organisasi Union. Dan begitu tawarnya itu ditolak, Ando terpaksa mengeluarkan kartu as terakhirnya. Tak hanya bertubuh besar, musuh Saeba kali ini telah mengkonsumsi obat Angel Dust dalam dosis tinggi, sehingga memiliki kemampuan fisik yang luar biasa. Belum lagi, senjata Saeba sempat terjatuh akibat menerima berbagai serangan dadakan. Momen ini langsung Ando manfaatkan agar bisa segera kabur dari lokasi. Kebetulan, tak lama lagi, helikopter yang akan mengangkutnya tiba di atap. Kaori berusaha menyusul Ando ke lantai atas, sedangkan Saeba akhirnya mulai mencari cara agar bisa mengalahkan monster di hadapannya. Rencana pelarian Ando bisa dipastikan akan berhasil karena tak lama lagi helikopternya akan mendarat. Belum lagi, tak mungkin ada orang yang bisa menghentikannya karena ruangan itu dilapisi kaca anti peluru. Sembari nunggu jemputan tiba, Ando kemudian memberitahu Kaori sebuah rahasia.
di mana ayah kandung Kaori dulu mati karena ulah Ando yang diam-diam menyuntikkan obat Angel Dust ke dalam tubuhnya. Jadi kalau dihitung-hitung, Ando tak hanya membunuh kakak Kaori, ia juga membunuh ayahnya. Di tengah percakapan tersebut, tiba-tiba Saiba muncul dengan tembakan akuratnya. Kaca anti peluru itu seakan-akan bukanlah sebuah masalah baginya. Ando sudah tak berdaya. Helikopter yang akan menjemputnya juga tiba-tiba memutuskan untuk pergi dari lokasi. Saiba bersiap untuk melakukan eksekusi terakhir. Tapi Kaori tiba-tiba ingin balas dendam menggunakan tangannya sendiri. Sayangnya, sampai detik-detik terakhir, Kaori tetap saja tak memiliki nyali untuk menarik pelatuk senjatanya. Dan diam-diam, Ando ingin memberikan serangan mendadak. Namun tiba-tiba... Sebenarnya, Saiba sudah bersiap untuk menghalau serangan tadi. Tapi Ando keburu mati akibat implan di lehernya meledak. Ternyata dia bukanlah pimpinan utama Union. Makanya begitu misinya gagal, Ando langsung dimusnahkan. Singkat cerita, tak lama kemudian, Saiko bersama anggotanya tiba di lokasi. Tapi begitu sampai sana, Kaori dan Kurumi sudah berhasil diselamatkan. Sedangkan Saiba memutuskan untuk kabur melalui jalur yang berbeda. Kematian Makimura akhirnya telah terbalaskan. Kaori bisa melanjutkan hidupnya dengan tenang. Sedangkan Kurumi sendiri masih melanjutkan karirnya sebagai cosplayer ternama di Jepang. Semua kembali normal. Dan pagi itu ketika Saiba bangun dari tidurnya, tiba-tiba ia dikagetkan dengan ulah Kaori yang membersihkan seluruh koleksi video mesumnya. Koleksi yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Hal itu Kaori lakukan karena mulai sekarang mereka berdua akan menjadi rekan. Maka dari itu, Saiba harus mulai bisa mengurangi kelakuan mesumnya. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.